Marinir. Dari Batalion Intai Amfibi 1 Korps Marinir, saya Serda Emilia akan memberikan informasi terkini, teraktual, dan terpercaya. Prajurit petarung Korps Marinir di dalam maupun di luar negeri yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Marinir Sepekan. Dipimpin langsung Presiden Republik Indonesia, Insinyur Haji Joko Widodo, ribuan prajurit petarung dan ratusan alutsista Korps Marinir mengikuti rangkaian upacara parade dan defile serta demonstrasi ketangkasan dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Tentara Nasional Indonesia tahun 2024 yang digelar di lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat. Di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur, Komandan Korps Marinir, Mayor Jenderal TNI Marinir Endi Supardi mengikuti upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang dipimpin langsung Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, didampingi Menteri Pertahanan Republik Indonesia pada Selasa 1 Oktober 2024. Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Endi Supardi menghadiri acara penyerahan Alpal Hankam Tentara Nasional Indonesia oleh Wamenhan RI Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Muhammad Herindra MA kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto SEMSI dan peresmian Batalion Infanteri Penyangga Daerah Rawan oleh Panglima TNI yang dilaksanakan di lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat. Jelang peringatan Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia ke-79, Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Endi Supardi beserta seluruh prajurit Korps Marinir mengikuti doa bersama secara terpusat dihadiri Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto SEMSI dan Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Litio Sigit Prabowo MSI serta 3 Kepala Staf Angkatan yang digelar di Monumen Nasional Jakarta Pusat. Guna menjaga tradisi Korps, Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Endi Supardi secara resmi menerima laporan kenaikan pangkat perwira tinggi Korps Marinir yang digelar di ruang rapat Gedung Cakra Brigif 1 Kesatria Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan. Bertempat di Gedung Gada Kesatria Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan, Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Endi Supardi didampingi Ketua Gabungan Jales Nastri Korps Marinir Nyonya Nana Endi Supardi menerima laporan kenaikan pangkat 19 Kolonel Korps Marinir periode 1 Oktober 2024. Wakil Komandan Korps Marinir Brigadir Jenderal TNI Marinir Muhammad Nadir menerima tim pemeriksa dari BPK RI yang dipimpin Bapak Lambang Prabowo selaku pengendali teknis 1 BPK RI bersama tim di ruang rapat Gedung Agus Subekti Mako Kormar Kuitang, Jakarta Pusat. Dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila, Korps Marinir menggelar upacara secara terpusat yang dipimpin Wakil Komandan Korps Marinir Brigadir Jenderal TNI Marinir Muhammad Nadir bertempat di lapangan apel Brigif 1 Kesatria Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan. Komandan Pasmar 1 Brigadir Jenderal TNI Marinir Umar Faruk selaku Komandan Kontingen TNI Angkatan Laut meninjau dan memberi semangat kepada prajurit Pasmar 1 dalam mengikuti gladi bersih upacara parade dan defile Hari Ulang Tahun ke-79 Tentara Nasional Indonesia di Silang Monas, Jakarta Pusat. Prajurit Yanmar Hanlan 2 Padang yang tergabung dalam Basarnas dan relawan melaksanakan pencarian serta evakuasi korban tanah longsor di daerah Sungai Abu, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Komandan Brigif 2 Marinir Kolonel Marinir Arif Supriyadi memimpin serah terima jabatan dan Yonif 1 Marinir dari Letkol Marinir Roni Saputra kepada Letkol Marinir Siswanto di lapangan apel Kesatrian R. Suhadi Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur. Guna mengasah keterampilan dan profesionalisme prajurit, Batalion Kesehatan 2 Marinir melaksanakan latihan medis pertempuran mulai dari latihan penyerbuan, evakuasi perorangan, dan evakuasi tim serta bela diri taktis untuk pertarungan jarak dekat yang digelar di Kesatrian Marinir Sutedi Senaputra Karangpilang, Surabaya.
Dojo Batalion Infanteri 5 Marinir menjadi juara umum setelah berhasil meraih 33 medali dengan 11 medali emas, 14 perak dan 8 perunggu pada kejuaraan Karate Liga Lemkari Jatim II dan pra Kejurnas Lemkari 2024 yang dilaksanakan di Gedung Olahraga Ubaya Sport Center Surabaya, Jawa Timur. Dalam rangka membekali personil untuk seleksi di Privet Intai Amfibi tahun 2024, Batalion Intai Amfibi 2 Marinir melatih keterampilan media air meliputi fin swimming dan materi renang dasar yang dilaksanakan di kolam renang Usman Harun Kesatrian Sutedi Senaputra Karangpilang, Surabaya. Dalam rangka meningkatkan silaturahim dan sarana komunikasi, Komandan Pasmar 3 Brigadir Jenderal TNI Marinir Sugianto memberikan jam komandan kepada seluruh perwira jajaran Pasmar 3 bertempat di ruang rapat Mako Pasmar 3, Kesatrian Agus Bekti Sorong, Papua Barat Daya. Komandan Pasmar 3 Brigadir Jenderal TNI Marinir Sugianto menghadiri peresmian Rusunawa Muhammadiyah Sorong yang merupakan bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI bertempat di Rusunawa Universitas Muhammadiyah Kota Sorong, Papua Barat Daya. Prajurit petarung marinir dari Pasmar 3, Yonmar Harlan 10 Jayapura kembali berhasil mengamankan ganja seberat 600 gram setelah salah satu penumpang kapal KM Gunung Dempo diamankan prajurit marinir di Pelabuhan Laut Jayapura, Numbai, Jayapura Selatan. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun TNI ke-79, Pasintel Brigif 4 Marbes, Letkol Marinir Victor Pempada beserta prajurit marinir Brigif 4 Marbes turut serta dalam kegiatan olahraga bersama yang diselenggarakan di lapangan Satlok Maidedi Bandar Lampung. Sebagai rasa kepedulian sosial juga dalam rangka hari ulang tahun ke-79 TNI dan hari ulang tahun ke-76 Kesehatan TNI Angkatan Laut serta hari ulang tahun ke-79 Marinir tahun 2024, prajurit dan Jalas Nastri Rumkital Marinir Cilanda melaksanakan aksi donor darah bertempat di Gedung Serbaguna Rumkital Marinir Cilanda. Komandan Rumkital Marinir Cilanda diwakili Kepala Satuan Pengawas Internal RSMC, Kolonel Laut Kesehatan Selamat Widodo SE, melaksanakan exit meeting pemeriksaan BPK atas efektivitas tata kelola dan efisiensi keuangan Badan Layanan Umum pada unit organisasi TNI AL tahun 2024 yang bertempat di ruang rapat RSMC. Guna menyiapkan penerus bangsa, prajurit marinir dari Satgas Batalion Infanteri 6 Marinir berikan buku gratis serta memberikan pengetahuan tentang wawasan kebangsaan untuk murid SD Dekai, Kabupaten Yakuhimo, Papua Pegunungan. Prajurit Korps Marinir yang tergabung dalam Satgas Marpam Ambalat melaksanakan upacara kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi daerah operasi pengamanan perbatasan Indonesia-Malaysia yang dilaksanakan di lapangan Makoti Satgas Marpam Ambalat Sebatik, Nunukan, Kalimantan Utara. Guna mengamankan Pulau Deli yang berbatasan antara Indonesia dan Australia dengan luas pulau kurang lebih 11.183 km persegi, prajurit Korps Marinir dari Satgas Marpam Putar Pulau Deli melaksanakan patroli sektor di sepanjang Pulau Deli, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Satgas Komposit Marinir Pertahanan Laut Natuna melaksanakan patroli sektor guna mengamankan dan meyakinkan situasi di sekitar Natuna aman dan terkendali. Prajurit Korps Marinir yang tergabung dalam Satgas Krisi 20 Yumanusko TNI Konga 2024 melaksanakan patroli sektor di bumi Nusantara Kem Wafifi, Republik Demokratik Kongo. Prajurit sejati bertempur bukan karena membencinya, namun karena dia lebih mencintai bangsa dan negaranya. Dari Batalion Intai Amfibi 1 Korps Marinir, saya Sersan Emilia mewakili kerabat kerja Dispenkormar pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Jalas Weva, Jaya Mahi. Marinir.